Terus Tuhan, kamu ingat gak? Saya coba meremah firman Tuhan. Saya pikir yang mana Tuhan ya? Tuhan bilang begini, kamu ingat gak bagian di Alkitab, di kitab Keluaran bilang begini, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu menjagai Israel untuk dia keluar dari Mesir. Langsung iman saya bilang, Tuhan aku tahu Tuhan, sekarang engkau sedang berjaga-jaga atas kondisi yang dialami oleh anak kami, oleh kekasih hati kami Pak Joni Bonita. Dan aku tahu Tuhan engkau sedang berjaga-jaga seperti kau berjaga-jaga waktu Israel keluar dari Mesir. Saya sambung Pak Joni, pegang baik-baik Pak. Israel keluar dari Mesir Pak, tidak dengan tangan hamba Pak, tapi perbendaharaan orang fasik itu mengalir bagi Israel. Tiba-tiba orang Mesir bermurah hati, kasih emas, kasih uang, kasih segala berharga untuk Israel. Dia bilang gini, go. Saya berdoa, nanti Shannon Abigail ini akan menikmati berkat bangsa-bangsa. Ya, Tuhan yang lakukan. Nah, saya tidak pernah ingat ini. Tapi kalau Roh Kudus yang kerja di hati saya dan ingatkan saya, tiba-tiba ini keluar. Oh, ya Tuhan. Makanya nggak percuma kita baca Alkitab tiap hari. Katakan amin. Terus saya kalau berikan baca terus ya, baca terus gitu. Ya, yang belakang, Pak, kamu juga bilang, Bu, kamu juga bilang aja kok. Ya. Nah yang ketiga, yang pertama belajar firman-Nya dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bersekutu dengan Roh Kudus-Nya. Dan yang ketiga adalah ketaatan untuk melakukan prinsip kebenarannya. Ayo lakukan. Ya, ayo lakukan. Waktu diajarkan begini prinsip firman Tuhan, mungkin tentang persembahan, tentang ibadah, tentang hubungan suami istri. Ya. Saya ini, maaf Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan salah satu perkataan Pak Rubin Adi kemarin. Dia bilang begini, bagi anak-anak, kasih itu diterjemahkan sebagai apa? Sebagai waktu. Jujur, bagi kita orang yang mobile, tak gampang untuk ngatur itu. Ya Pak iya. Jujur, kita temani anak kita, tapi anak kita sibuk, kita pun sibuk. Ya. Pernah temani anak tanpa pernah lihat BB? Ayo. Bisa? Saya belajar Pak Bu, maaf ya, membosankan. Sampai akhirnya saya putuskan supaya jangan bosan, saya ikut main. Sampai orang tuh bilang, ini bukan untuk anak-anak main, untuk orang bukan untuk dewasa, untuk anak-anak. Ya sama aja, nggak apa-apa lah, saya bilang ya. Saya baru mengerti Pak. Dan saya temenin dia, saya fight, saya bilang papi capek, Pak. Karena papi promise, papi aja dulu. Terima kasih Tuhan. Dan saya bertindak, saya share waktu saya. Ya. Saya spend waktu saya. Tiba-tiba istri saya bangun, loh papi belum tidur. Belum selesai kerjaanku. Karena tadi siang aku temani kalian. Karena aku janji sama Tuhan mau temani kalian. So I did my job in night time. Capek Pak, tapi saya lakukan. Karena waktu itu yang saya spending dengan mereka adalah investasi yang paling berharga, yang mereka akan kenang sampai mereka tua nanti. Saya lakukan. Terima kasih Tuhan buat Pak Rubin Adi yang menyikapkan hatimu kepadaku. Nah mungkin pagi minggu kemarin, minggu dulu, minggu sebelumnya, ada satu firman, ada satu pernyataan yang berbicara keras kepada kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu lakukan nggak? Rencanakan nggak untuk melakukan? Yang ketiga itu, ketaatan melakukan prinsip kebenarannya. Belajar, rencanakan, dan segera bertindak mengaplikasikan kebenaran yang telah ditemukan dan dipercayai. Lihat bagaimana firman itu akan membela dan memberkati hidup. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Ada banyak mungkin kebenaran yang dilepaskan dari mimbar ini. Yang jadi masalah, mau nggak kita melakukannya? Mau nggak kita melatih diri kita? Kita rencanakan. Nggak bisa sakit Tuhan, aku siap bagi waktuku untuk anakku. Ya gimana Tuhan tuntun akulah. Tuhan bilang begini, kurang ajar lu ya. Nggak bisa, kita memutuskan. Waktu saya dapat firman itu, saya langsung ambil agenda saya tulis. Kapan saya akan pergi dengan mereka? Kapan saya mau mengerjakan ABCD? Akibatnya apa? Waktu saya masuk hari Senin, saya tahu saya mau ngapain. I know exactly what I should do. Karena saya sudah punya agendanya. Saya rencanakan, saya pikirkan. Hari Minggu malam saya pikirin gimana bagusnya ya, kemana caranya ya, gimana supaya jangan capek, gimana bisa supaya wah, saya rencanakan. Demikian juga dengan firman Tuhan.
Bapak Ibu tidak bisa bilang walahu alam dan akan melakukan firman Tuhan, tidak bisa. Kita harus merencanakannya. Ya, harus merencanakan. Kita harus dengan sengaja untuk melakukannya. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi yang pertama, belajar firman-Nya, prinsip kebenarannya. Yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus-Nya supaya engkau dimampukan untuk mengerti apa yang dimaksudkan. Dan yang ketiga, setelah engkau mengerti, lakukan itu. Maka engkau akan melihat firman itu akan membela kehidupanmu. Katakan amin. Ayo kita buka ayat terakhir, Filipi 4 ayat 7 dan 8. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 7 dan 8. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, yuk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca Filipi 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Taruh kitabmu, put down your Bible. Ada perbedaan tentang apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Oke? Dengar baik-baik. Kalau kita berpikir berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan, kita jadi lawan Tuhan. Seringkali mungkin janji Tuhan bicara tentang restorasi dan pemulihan. Tapi kita bilang begini, Pak, kok berbeda ya? Caranya tuh nggak masuk akal, Pak. Ya, karena ada sesuatu yang dia pikirkan. Ya, ada sesuatu yang sedang dia rencanakan bagi hidup kita. Karena itu mari kita belajar supaya hidup kita ini seperti apa yang Tuhan pikirkan. Caranya bagaimana? Belajar firman-Nya, belajar prinsip kebenarannya, gali itu, simak itu baik-baik, tangkap itu, cari dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, bergaul dengan Roh Kudus-Nya, masuk dalam penyembahan, dalam persekutuan yang pribadi dengan Tuhan. Maka dia akan mewahyukan sesuatu bagi dirimu. Dan setelah engkau terima itu daripada Tuhan, ayo bertindak, lakukan itu. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda. Katakan amin. Katakan amin. Setiap kali kita menunda melakukan sesuatu yang telah Tuhan sampaikan di hati kita, sesungguhnya kita sedang menunda berkat-Nya itu untuk turun bagi hidup kita. Bahkan maaf, setiap kali kita menunda melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan, kita sedang membuka peluang kepada belalang pelahap, pengerit, pelompat untuk membakar, untuk mencuri bagian yang harusnya menjadi milik kita. Amin. Katakan amin. Mungkin masalah disuruh minta maaf sama Tuhan, atau disuruh jaga hati, atau disuruh memberkati oleh Tuhan, atau disuruh untuk berdiam, tapi kita nggak lakukan. Dengan baik-baik, kalau kita nggak lakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita, maka kita jadi lawan bagi Tuhan. Saya berdoa hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini nggak gagal bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Karena ini yang sedang Tuhan pikirkan bagi hidup kita. Tetapi bagaimana prosesinya, bagaimana caranya? Mari belajar mengenal hati Tuhan. Mari belajar. Sebab Dia pasti mewahyukan hatinya kepada kita. Mari close your eyes sama-sama hari ini. Kalau selama ini terlalu banyak pertanyaan dalam hidupmu, terlalu banyak ketidakmengertian, terlalu banyak kebingungan, bahkan jujur saja engkau memperkatakan visi tahun 2010 pemulihan dan kelimpahan, tapi hatimu sudah apatis. Kau bilang begini, ya digenapi puji Tuhan, dah pun ya tidak apa-apa lah. Dengar baik-baik, itu salah. Tuhan tidak pernah bilang yes dan no dalam waktu bersamaan. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Tapi kalau kau melihat bahwa penggenapannya jauh dari hidupmu hari-hari ini, bukan berarti Dia gagal, bukan berarti Tuhan terlambat, bukan berarti Tuhan berubah setia kepadamu. No. Dia tetap setia. Dan Dia sedang merancangkan kebaikan bagi hidupmu. Menjadi masalah sekarang, mau nggak kau belajar untuk mengenal, untuk mengerti apa yang sedang Tuhan pikirkan?
maka kau akan menemukan hidupmu berpadanan dengan apa yang Tuhan lakukan. Mari masing-masing mulai berdoa di hadapan Tuhan. Coba renungkan itu. Renungkan apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Lihat hidupmu masing-masing. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi wadah untuk menjadi penyembah. Hari-hari bawa kami untuk mengenal pikiran-Mu lebih lagi, Bapa, supaya hidup kami boleh berpadanan dengan apa yang sedang Kau pikirkan, Tuhan. Supaya kami tidak menolak waktu Tuhan sedang membentuk hidup kami, waktu Tuhan sedang mengajak kami untuk melangkah bersama dengan-Mu. Sekalipun yang kami lihat itu adalah padang gurun, sekalipun kami lihat itu gunung yang tinggi yang terjal, sekalipun yang kami lihat itu lembah yang dalam, Tuhan. Tapi ajar kami untuk mengerti apa yang sedang Kau pikirkan hari-hari ini, supaya kami dengan rela boleh melangkah bersama dengan Engkau, supaya kami boleh bersuka cita melihat Tuhan memproses hidup kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, membawa kami kepada penggenapan demi penggenapan akan firman-Mu. Kalau hari-hari begitu banyak pertanyaan dalam hidup kami yang kami tidak mengerti, kami sadar Tuhan, karena kami belum belajar memikirkan seperti apa yang Tuhan pikirkan. Ampuni kami ya Bapa, dan biar mulai pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar mengenal jalan-jalan. Kami mau belajar mengenal apa yang sedang Tuhan pikirkan bagi hidup kami. Dan kami boleh bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Bukan menolak Engkau, bukan melawan Engkau, tapi bekerja sama dengan Engkau sampai janji-Mu tergenapi sepenuhnya bagi hidup kami. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Hamba terbatas dengan kata-kata hamba, tapi aku berdoa Tuhan, aku percaya hikmat dari surga itu yang sedang menerjemahkannya bagi setiap hamba-hamba, yang sedang meneguhkannya bagi setiap hamba-hamba, bahwa Tuhan sedang memikirkan yang baik bagi hidup kami, bahwa Tuhan sedang merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami, bahkan jauh lebih daripada yang sanggup kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kalau ada hari-hari Bapak hamba yang sedang mengalami kebingungan, yang dihantui kekhawatiran, ketidakmengertian, ketakutan akan hari-hari ke depan, Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, aku mengangkat tanganku. Mari Tuhan wahyukan Bapa, wahyukan hatimu kepada mereka, buka pikiran mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh mengenal pikiran-pikiranmu Tuhan, dan mereka tahu kalau Tuhan sedang menuntun mereka. Tuhan sedang menuntun mereka melewati dapur perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tidak akan pernah hangus, mereka tidak akan pernah kalah, sebab Tuhan yang menuntun mereka, sebab Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka, sebab Tuhan yang membawa mereka ke seberang untuk mencapai destinimu, untuk mencapai tujuanmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Aku menyerahkan Tuhan, aku menaklukkan segala pikiran, perasaan umatmu di bawah kakimu Bapa. Dan mulai hari ini, biar kami boleh memikirkan apa juga yang dipikirkan oleh Engkau. Dan ku ingin